Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih bersama saya lagi pada keempat episode ini, Ahmad Saifuddin dan juga narasumber dengan wajah yang sumringah, Bapak Ahmad Jufri. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan mengenai masalah adat Jawa yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Seperti yang kita ketahui, setiap bulan Muharram tanggal 1 kan itu biasanya banyak orang yang menyembelih ayam, diambil darahnya untuk mencucikannya pada keris, dan juga biasanya keris dilaburi dengan berbagai bunga dengan maksud agar kerisnya terjaga atau gimana gitu. Nah, menanggapi hal tersebut, menurut Bapak Ahmad Jufri itu gimana? Soalnya kan kita tahu bahwasannya adat Jawa tersebut sudah bertentangan dengan syariat agama Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih dengan hubungannya dengan satu Muharram yang Mas tadi mengutarakan ada yang modelnya mencuci keris entah dengan pakai darah entah pakai apa. Itu masalah saya memang dari kalangan syariat Islamiyah. Masalah pencucian itu saya akui saya kurang tahu. Saya sendiri punya pedang, punya keris, tapi nggak pernah saya cuci, nggak pernah saya model seperti Mas katakan tadi. Itu kan paling sebagian orang Jawa empu entah apa. Kalau saya yang hubungannya dengan satu Muharram itu saya isi dengan Islami atau syariat Islamiyah. Banyak kalau dari pondok ketika menjelang satu Muharram itu banyak orang yang mencari ilmu tapi dengan cara Islam, pergi ke rumahnya Pak Yai entah minta ijazah dalail, entah ngerawat, entah bagaimana banyak sekali lah, entah mutai kan gitu. Tapi kalau masalah hubungannya dengan kejawen atau orang yang modelnya hobinya seperti mencuci keris, seperti memberi makan keris, itu saya minta maaf karena belum tahu yang punyanya. Tapi saya bisa mendasari yang penting itu tidak bertentangan dengan syariat Islamiyah. Seperti seumpama menyembelih ayam tapi tujuannya untuk memberi makan keris atau entah memberi makan pusaka, itu jelas bertentangan dengan syariat Islamiyah. Jelas itu bertentangan, tidak ada kitabnya dan juga tidak ada tuntunnya. Malah nanti kalau dia punya keyakinan pedoman keris saya menyembelih saya menyembelih ayam dan darahnya untuk keris, ini nanti bisa menjurus kesirikan atau kemusyrikan. Kalau saya sebagai ulama sopoma ada seperti orang seperti itu malah bisa diarahkan boleh nyembelih apa ayam, tapi penyembelihannya itu niatnya lillahi ta'ala dan nanti ayamnya untuk sodako. Masalah keris itu nggak usah diberi makan. Keris itu tidak punya mulut kok. Itu hanya keyakinan pedoman yang non muslim atau pada empu-empu dulu yang tidak berpedoman dengan syariat Islamnya. Kalau saya seumpama ada seperti itu, ya tetap merubah dengan sedikit bagaimana diarahkan supaya menjadikan yang terbaik untuk syariat Islamnya. Disembelih untuk sodakoh, entah untuk manakipan atau untuk banjaan sodakohan diberikan orang, tidak untuk niat makan
makan pusaka. Entah pusakanya ya wes biar pusaka ya biar aja. Nanti kalau pusaka di model seperti itu menjadi manja, khodam yang ada di pusaka kalau tidak diadakan malah bisa menagih itu. Yang penting empu-empu atau orang-orang yang hobinya hubungannya mistik, hubungannya keris. Kalau maka saya sendiri kan tidak tahu menahu masalah hubungannya dengan mistik atau masalah keris. Seumpama itu kok ada, saya itu yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islamiyah. Kalau bertentangan dengan syariat Islamiyah, jelas itu salah. Itu Mas, kalau menurut saya. Iya. Tapi kan atau apa yuk? Di desa Bapak sendiri tuh kan saya amati kan terkadang pada bulan 1 Muharram kan itu masih ada yang gitu. Nah, kayak tadi menyembelih ayam itu kan masih ada. Nah, apabila semisal orangnya itu mengajak keluarganya itu gimana tanggapan Bapak? Masih tetap memberi nasihat atau malah gimana gitu? Kalau saya Mas, itu tetap sebagai orang yang tahu dalam syariat Islamnya, tetap diarahkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai langsung ditegur. Wah, nanti kalau ditegur ya menjadi berabe. Seperti gini Mas, contoh seumpama ada dulu manganan di punden. Itu saya sedikit demi sedikit merubahnya supaya bagaimana niatnya menjadi sedekah, tidak niatnya itu untuk punden, untuk ucapannya kan. Kalau orang nggak tahu, orang Jawa kadang kan yang bau reksa itu kan mbah siapa yang di punden situ. Nah, itu peran ulama, peran kiai memang mengarahkan, yaitu yang makanannya itu saya beri sedikit demi sedikit, diniatkan sedekah. Nah, di situ ya biar pertama sedekah di punden, tapi diniatkan sedekah lingkungan punden supaya mendapat sedekah. Tapi ternyata alhamdulillah dulu hampir setiap punya hajat, punya gawe, entah nikah, entah sunatan, dulu makanan di punden. Tapi sekarang alhamdulillah dengan arahan sekarang sudah tidak ada, demi sedikit sudah diadakan sedekah manakipan bacaan di rumah. Itu juga seumpama seperti Mas yang katakan kok ada yang menyembelih untuk ini. Nah, tetap diarahkan bagaimana orang ini tidak terjerumus dalam kemusyrikan, bagaimana orang ini bisa menjadi akidah keislamiannya menjadi kuat, dengan kemusyrikannya yang seperti pedoman tadi bisa berubah. Itu juga peran kiai, peran ulama, peran yang tokoh di situ yang mempunyai pegangan syariat Islamnya gitu. Tapi tidak langsung ditegur, sedikit demi sedikit. Berubahnya seperti merubahnya Wali Songo atau seperti ulama-ulama dulu. Merubahnya tidak langsung seperti membalikkan telapak tangan, harus dengan sedikit-sedikit. Hobinya apa, kesenangannya apa, didekati, akhirnya diarahkan. Seperti saya pernah mengarahkan Mas, seperti itu tanduknya dungane wong dhisik iku ngene Mas. Sunan Kalijaga sing jaga lan Sambau Reksa desa lan njaba lan jerone omah menika. Lho kok niat utama karena dia tidak tahu, itu dulunya gitu. Dia itu mengatakan yang bau reksa sing jaga Mbah Sunan Kalijaga. Itu hanya enaknya dalam lidah. Di lidah kan mudah kan. Sunan Kalijaga sing jaga. Nah, itu saya arahkan, saya ingatkan. Pak, Mbah, nek tanduk nek ndonga ampun Sunan Kalijaga sing jaga riyana lan wengine sing jaga desa menika ampun ngoten. Sunan Kalijaga boleh kita hormat dengan Sunan Kalijaga, tapi tetap sing jaga yang memberikan rezeki, yang bau reksa tanah griya di luar di dalam itu semuanya adalah Allah. Akhirnya dia itu
tanduknya dirubah, hormat Sunan Kalijaga, mugi-mugi mawon kita sedaya dipunparingi slamet dening Gusti Allah lan sak panunggalipun iku Mas, itu sedikit-sedikit Mas merubahnya. Itu sing hubungannya dengan yaitu adat Jawa yang bertentangan dengan syariat Islamiyah, caranya merubahnya bagaimana? Dengan sedikit-sedikit. Tuh. Nah, terima kasih Pak mengenai wawancara pada siang hari ini atas waktunya dan juga Sama-sama. tempatnya. Saya Iya. ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Dan mudah-mudahan yang apa yang Bapak katakan tadi, strategi-strategi mengenai cara mengajak gimana itu bisa kembali baik kepada Bapak sendiri dan juga kita semua. Amin, amin, amin. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.